Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel di siang hari ini. Walaupun suasana bengkel memang agak sepi karena dari gejala virus corona yang mendala, mudah-mudahan virusnya segera kembali ke negeri asalnya dan aktivitas semua berjalan seperti sedia kala. Dan ini kedatangan Sol GT kepunyaan plat merah ini. Nah, ini kebetulan kepunyaan ibu dari puskesmas. Nah, itu juga pakai masker, takut juga karena virus corona. Ini kadang kalau melewati polisi tidur ataupun apa, kadang sering mati sendiri. Saya cek busi oke, cok busi sudah saya ganti, tapi terkadang di sini langsam dia tidak mempengaruhi tinggi besarnya. Di sini saya putar idle langsam, dia nggak ngaruh sama sekali. Nah, ini mungkin biasanya minta reset pada bagian air fuel control learning. Ini harus pakai scanner tentunya. Ini sering terjadi pada kasus Mio M3 ataupun pada generasi mesin Bit Echo. Econya nyala. Kalau eco nyala ini mengindikasikan bahwa sebuah motor ini mati Mas Bro. Kalau lepas gas dia sering mati. Nah, kalau eco yang menyala ini kan biasanya kalau dari teknologi Honda maupun Yamaha ini katanya lebih irit dari bit-bit yang sebelumnya. Tapi memang kalau pada bit eco banyak masalah pada motornya. Nah, ini coba kita reset dulu pakai scanner Mas Bro. Untuk DLC short konektornya ini sama dengan halnya untuk motor Mio M3. Kan untuk Mio M3 di bawah bagasi, kalau Soul GT 125 yang LED dia ada di depan, DLC nya juga ada di depan. Nah, untuk colokan scanner, nah ini kita tinggal colok tanpa menggunakan aki, baut aki seperti pada motor Yamaha. Tinggal colok saja, langsung scannernya dia menyala. Bentar. Di sini masuk menu engine. Matikan kunci kontak, oke. Nyalakan, matikan lagi, nyalakan kembali. Nah, di sini kita masuk langsung di menu diagnosa. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan. Matikan lagi. Enter. Nyalakan. Nah, coba dibuka sensor bukaan gasnya Mas Anam. Di perut, pelan-pelan, perlahan mentok di 107 berarti normal. Sudah dilepas dan next. Nah, bentar. Kita next. Kode kerusakan tidak ada yang terbaca. Nah, di sini kita coba reset pada air fuel control learning. Nah, ini hanya bisa direset menggunakan scanner MST ataupun scanner yang mendukung dari motor Bit Echo ataupun dari motor apa namanya Soul Echo ataupun dari Mio M3. Nah, ini kita reset. Cukup kita tekan enter untuk penghapusan. Nah, ini datanya sudah nol kembali. Nah, biasanya dari air fuel control learning data dia yang mengakibatkan si motor kadang pada tarikan awalnya ngempos. Ini untuk generasi motor Mio M3 ataupun Soul GT 125 yang LED. Ini kita coba setting modenya ke mode 1.
Ini kalau pada motor Honda kan ini berarti mode 1, mode 2, tapi untuk Soul GT ini hanya kalau ditekan enter hanya berubah mode 1 dan mode standar ataupun yang dinamakan mode kosong. Nah, ini kan kita enter lagi modenya kosong, kita enter lagi saja masuk di mode 1. Nah, oke. Lihat yang lain-lain. Oke, kita keluarkan lagi di sini, masuk di mode standar. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kunci kontak. Mohon tunggu sebentar, prosesnya ditunggu dulu. Matikan kunci kontak. Oke, nyalakan kembali. Nah, ini sudah masuk pada pembacaan sensor-sensor. Nah, ini nanti kita lihat putarannya berapa, terus bukaan injektornya dia, durasi semprotannya berapa. Coba dihidupkan Mas Anam. Nah, tak kelihatan. Nah, ini RPM-nya juga di 1300. Coba nanti kita ulir apakah dia mau berubah atau tidak. Ini kita lihat pada semprotan, durasi semprotan dia normal di angka 2,0, atau pada kondisi panas dia biasanya pada 1, milisecond. Ini untuk pada generasi motor Yamaha. Nah, untuk keseimbangan campuran bahan bakar dia terlalu boros Mas Bro, karena nilainya di 19 min 20, tapi suhu idealnya lihat dulu. Ini masih nilai pembacaan, belum nilai yang sesungguhnya kalau di 60 derajat. Kalau nilai asli ataupun nilai yang sudah, istilahkan ini motor lagi aba-aba. Kalau di 80 derajat dia sudah pada suhu yang ideal. Nah, itu bacanya. Ini mungkin kalau suhunya sudah panas, dari segi campuran bahan bakar keseimbangannya di sini mungkin dia turun. Kalau nggak turun berarti ada masalah ataupun sedikit keborosan. Ini coba kita setting dulu di sini. Setting untuk style idle. Nah, di sini dia sudah mulai naik. Intinya dia sudah mulai bisa di setel. Kalau tadi dia nggak berubah-ubah, mau diulir ke kanan maupun ke kiri, dia tekanannya ataupun dari campuran udara maupun bahan bakar ataupun dari setelan angin dia nggak mempengaruhi sama sekali. Nah, ini coba saya kecilkan. Nah, dia kan kecil. Coba saya tinggikan di sini. Nah, dia kan mau tinggi. Coba di sana dibaca Mas Anam berapa RPM-nya, disesuaikan menjadi 1600. 1300 Mas Ian. Coba bawa ke sini scannernya. Nah, ini di 1400 bisa kelihatan, minimal di 1500. Kalau pada nilai ideal dia kan pada 1600. Nah, dia sudah mulai naik di angka 1400 maupun di 1500. Suhunya dia masih di 68 derajat, dia naik di 69, dia mulai naik suhunya. Dan keseimbangan campuran bahan bakar yang tadinya di min 20 sekarang menjadi di minus 10. Kalau di batas toleransi, yaitu batas maksimal, yaitu pada minus 10, itu masih bisa dikategorikan dia masih normal. Ini masih bisa berubah, dia juga bisa masih turun, tergantung pada suhu keidealan. Tegangan sensor O2 dia naik turun. Nah, ini kita bisa besarkan lagi Mas Bro. Bautnya di sini, coba kita ulirkan lagi. Nah, dia tembusnya pasti di 1500 lebih. Nah, dia nyampe di 1600.
Karena untuk motor injeksi saya perlu peringatkan, bukan saya peringatkan, saya apanya ya, saya kasih tahu dia nggak boleh terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Tapi untuk dari segi putaran saya nggak bisa memberikan patokan seperti ini pada motor Mio M3 ataupun pada generasi Echo Soul GT yang LED. Soul GT yang LED, nah ini kan LED lampunya, ataupun pada generasi Mio M3. Nah, ini harus direset AFR dulu baru bisa disetel pada putaran langsam. Kalau tanpa scanner memang mohon maaf lagi-lagi. Nah, ini meski belum direset, kalau diputar mengikuti putaran, istilahnya kalau mengikuti putaran 3 putaran ataupun 2,5 putaran, pasti si motor juga nggak akan mau besar. Karena data ECU dari air fuel learning dia terbaca nilainya 1. Nah, ini harus direset dulu pakai scanner. Nah, apa-apa saja yang menyebabkan AF, saya sendiri bacanya agak sulit. Air fuel learning dia berubah. Biasanya dia filter yang pertama dia kotor, ataupun dari ruang bakar dia juga kotor, ataupun dari injektor yang mampet, ataupun dari segi sistem injeksi dia yang mengalami masalah. Nah, pasti untuk air fuel learning dia pasti berubah. Nah, ini kita cari dulu, filter dibersihkan lagi, baru nanti kita reset, baru nanti hasilnya dia akan berubah. Nah, ini suhunya sudah di 76. Untuk putaran mesin dia di 1500 sampai di 1600. Kita lihat campuran bahan bakarnya lagi, dia pada ring min 10 ataupun dia turun, dia di min 9, berarti normal. Oke saja, itu dia Mas Bro. Memang untuk zamannya pada motor era injeksi, apalagi terutama pada teknologi Smart Key, nah ini memang harus lebih banyak-banyak belajar lagi dan belajar. Karena pada motor-motor yang akan datang ini pasti tentunya menggunakan teknologi yang pasti lebih menguras dari otak si mekanik. Nah, intinya harus lebih banyak belajar dan saling support antara bengkel satu dengan yang bengkel yang lain. Jangan sok pinter, istilahnya. Nah, istilahnya kita saling tukar wawasan, ataupun kalau dari teman-teman istilahnya bukan mekanik ya, istilahnya juga cari wawasan yang lain, ataupun cari sumber-sumber yang terpercaya untuk bongkar motor-motor itu sendiri. Jangan asal bongkar, karena untuk motor injeksi kan tentunya harus pakai scanner kalau pada motor generasi ECO. Kalau yang masih di bawah kita masih menggunakan alat manual tapi masih oke. Tapi kalau untuk generasi Soul ataupun ECO Soul GT125 ini harus pakai scanner untuk reset air fuel learning. Baik, kita coba dulu ke Pak Anam nanti laporannya gimana, ini matian atau enggak. Oke, kita lepas dulu, kita matikan. Kita cabut dulu. Coba dipasang joknya Mas Anam. Ini tekanannya tadi bagus G. Bagus. Oke, test drive dulu nah. Coba dulu. Coba langsung dari arah utara. Di sini kan ada banyak polisi tidur dan jalan berlubang. Kita tes hop. Hampir saja nyerempet. Coba ke sana.
Ini tadi katanya sering mati katanya. Nah ini sering mati Bu ya. Nah, kadang sering mati karena langsamnya tadi nggak beraturan, kadang kecil. Kita atur langsam dia nggak mau. Gimana Mas Anam? Jos? Nah, oke, saya coba sendiri di sini. Karena ingin tahu hasilnya. Tadi waktu pertama nyoba soalnya matian. Begitu gas di kontan, nah lepas gas dia langsung mati biasanya. Nah ini biasanya dia langsung mati. Nah begitu habis tarik gas dia berhenti, biasanya dia langsung mati. Nah kadang jalan berlubang gini aja dia gak stabil. Oke, sudah enakan dan mantap, bukan enakan ya, sudah kembali seperti sedia kala. Bu, gimana Bu, mau dicoba Bu motornya dulu Bu? Monggo aja Pak. Monggo dicoba dulu Bu. Jangan jauh-jauh Bu, karena ada banyak virus corona. Woi, Pak Lugun. Oh iya. Dapat ikan Mas Bro. Ah, rezeki satu-satu nggih. Iwak apa iki? Medai. 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 Orang Dapat 2 ekor Bro. ya. Nah, ini Lumayan. biasanya sering jatuh kalau lewat di sini. Ya. Nah, ini gimana Bu? Hah? Istri-istrinya gimana? Ya. Nah. Hah? Sekrik sama. Kau kan kok atuh nenggok. Iya. Oke, mantap Bu. Katanya tadi dari teman sendiri tadi suruh ke sini karena habis mati-matian dibenerin juga tetap nggak bisa. Oke. Ini kalau orangnya cari balik ya tak kasihkan, kalau nggak balik ya berarti Saya goreng. buat bakar-bakar saja. Oke, semoga bermanfaat tentang video Soul GT. Ambilnya sekring Mas Anam, sekring besar. Semoga videonya bermanfaat tentang perbaikan dari Soul GT 125 atau seperti halnya pada motor Mio M3. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap. Ini tunggal lah.